Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmayani dengan NIM 21016103. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi keterampilan berbicara. Yuk, mari kita simak videonya. Pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan salah satu dari 4 aspek berbahasa. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang berkembang pada diri manusia sejak usia dini. Nah, keterampilan berbahasa ini didahului oleh keterampilan menyimak, dan pada saat itulah keterampilan berbicara atau keterampilan berujar dipelajari atau dimulai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari berbicara. Nah, berbicara merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang dalam mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan gagasan dan perasaan serta secara lisan kepada orang lain. Nah, sedangkan menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan dalam manusia dalam kehidupan berbahasa setelah mendengarkannya. Nah, tujuan berbicara terbagi atas 2 juga, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menurut Tarigan yaitu ada 4. Yang pertama mendorong, meyakinkan, berbuat dan bertindak, memberitahukan, dan juga menyenangkan. Nah, mendorong yaitu pembicara berusaha memberikan semangat, menggairahkan gairah ataupun menekankan perasaan yang kurang baik serta menunjukkan rasa hormat dan pengabdian. Sedangkan meyakinkan, pembicara berusaha untuk mempengaruhi keyakinan, sikap, mental atau intelektual para pendengar untuk tujuan meyakinkan. Sedangkan berbuat dan bertindak, usaha pembicara apabila dia menghendaki beberapa macam tindakan atau reaksi fisik para pendengar. Sedangkan pemberitahuan atau menyenangkan yaitu pembicara ingin memberitahukan atau menyampaikan sesuatu kepada pendengar agar mereka dapat mengerti tentang sesuatu hal atau memperluas bidang pengetahuan mereka. Menyenangkan pembicaraan dengan maksud mengembirakan orang yang mendengar pembicaranya dengan tujuan menyenangkan pendengarnya. Nah, sedangkan menurut Kraft, tujuan khusus dari berbicara ini merupakan suatu tanggapan khusus yang diharapkan dari pendengar. Nah, sedangkan tujuan khusus menurut Kraft yaitu pembicara suatu tanggapan khusus yang diharapkan oleh pendengar. Tujuan khusus adalah suatu hal yang diharapkan untuk dikerjakan atau dirasakan, diyakini, dimengerti atau disenangi oleh pendengar. Nah, apa saja catursaji wicara sebagai metode dalam keterampilan berbicara? Nah, catursaji wicara ini terbagi ada 4, yaitu metode serta-merta atau penyampaian secara mendadak. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang serta-merta atau secara mendadak berbicara secara spontan di depan orang banyak. Sedangkan metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat yang kekayaan materi yang dimiliki yang banyak. Yang kedua, metode menghafal yaitu adalah salah satu cara yang digunakan pembicara untuk menyampaikan pikiran dan perasaan di depan orang banyak dengan bantuan daya ingat dan kekayaan materi yang dimiliki. Nah, ada pula nih metode naskah tetapi metode ini jarang sekali dipergunakan kecuali pada acara-acara yang sangat penting. Yang keempat atau yang terakhir yaitu metode ekstemporan. Dalam metode ini kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Nah,
Selain itu, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama, faktor kebahasaan yang mencangkup ketepatan ucapan, penempatan tekanan, nada sendi, durasi, pilihan kata atau diksi, ketepatan sasaran berbicara. Nah, sedangkan faktor non kebahasaannya itu yaitu sikap pembicara, pandangan mata, keterbukaan, gerak-gerik mimik, kenyaringan suara, kelancaran, dan penguasaan topik. Nah, ada pula jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Nah, pada jenis ini sini terdapat dua jenis keterampilan berbahasa. Yang pertama, berbicara satu arah. Yang dimaksud berbicara satu arah ini merupakan satu pembicaraan untuk mengungkapkan buah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya seperti pidato, khotbah, wawancara, dan perwara. Ada juga yang kedua, berbicara dua arah, yang berarti berbicara dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan balik dari pendengar secara langsung. Contohnya seperti diskusi, tanya jawab, dan drama. Nah, sekian dari Ananda. Salah dan kurangnya Ananda ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.